badunain nonian sesian nonian tatanen no meik nain no roat nain kawaman pohot malaka raibot malakae. Tangan. Nah, ini Akila. Di sini belakang. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang saya hormati pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Camat Kobalima Timur, Kepala Puskesmas bersama staf, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa Alas Utara bersama staf, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Alas Utara bersama anggota, Ketua BPD bersama anggota, tokoh adat, tokoh masyarakat, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati. Sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, kita menyanyikan Mas PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan berkata hayatilah dan amalkan Pancasila. Mama Ketua, Mama Wakil yang saya hormati dan saya kasihi, Mama Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa bersama jajarannya, Matasya, Bapak Desa, Ketua SD, Matasya, Bapak Dusun Sia, Mama-mama semua, guru-guru PAUD, Ketua kelompok Tenunjika, kelompok yang nanti sebentar akan kita bincang kalau ada sebentar kita sudah pengolahan daun kelor. Singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang sama saya hormati dan saya kasihi. Selamat siang. Salam sejahtera dalam
Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena hari ini cuacanya cerah sehingga kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga, selamat juga untuk kita semua yang saat ini menjalankan puasa. Puasa lalai. Terima kasih. Omong tentang PKK, saya Mama Bupati dan Mama Ketua dan Mama Wakil sudah 2 tahun lebih ini saya lupa. Ya, karena sudah lama tidak dengar tentang PKK ini. Tapi hari ini Mama Ketua dan Mama Wakil bersama rombongan datang menyiapkan kembali tidak tentang PKK. Tidak tepuk tangan lagi. Saya yakin selama ini memang PKK jalan, tapi kita sudah lupa. Kita lupa karena selama itu tidak ada yang mengerti tentang PKK yang lain. Dulu gaulnya luar biasa. Di mana-mana ada lomba yang disponsori oleh PKK. Sekarang ini tidak ada. Jadi ini terima kasih banyak kepada Mama Ketua dan Mama Wakil. Saya Mama Ketua dan Mama Wakil saya sudah tindaklanjuti rapat-rapat kita di kabupaten dengan rapat koordinasi. Dan setelah ini kami akan berbahagia bareng pengurus baik di kecamatan maupun di desa. Nah, ini kita tidak bisa munafik di hadapan Mama Ketua yang jalan, tapi sekarang pengurus semua sekarang ini ya ada pergantian. Jadi mau tidak mau kita harus berbahagia bareng pengurus baik di kecamatan maupun di desa. Lalu kami di sini ada 3 posyandu. Kita rapat di tingkat kabupaten, Mama Ketua serius sekali tentang stunting dengan gizi buruk. Ini juga kami sudah tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dan saya minta setelah ini PKK juga harus hadir di posyandu. Tetapi sekarang di sini gizi buruk tidak ada, di stuntingnya ada 5. Ada di 2 posyandu. Nanti kami akan serius untuk di 2 posyandu ini kita akan ya terus terang. Bapak desa ada, kita rapat ini Muslimbang di sini. Dana desa untuk stunting itu tidak ada, karena tidak cukup, kita tidak bisa bagi untuk stunting karena kebanyakan kita harus alihkan ke BLT. BLT ini harus 6 bulan, 1 tahun, 300 kali 104 orang. Jadi kita tidak bisa stunting itu hanya untuk biaya kader, tenaga PAUD, seterusnya tidak cukup untuk stunting. Mudah-mudahan yang kemarin kita revisi di di Kobolino itu, mudah-mudahan alat ukur kita di sini, Mama Ketua, alat ukur untuk ini stunting ini hanya ada 1 alat yang standar untuk kita pakai. Jadi sementara di itu pengukuran ulang untuk mengetahui kepastian 5 ini betul stunting atau karena error ini. Kemudian untuk tenun ika ini saya ada 2 mama di sini. Mama Lambert, mungkin bisa berdiri Mama, dengan Mama Ria. Ini Mama Ria di mana? Ini 2 mama ini punya keterampilan, mereka akan saya pakai Mama untuk kami olah kain yang sudah kita tenun ini, olah jadi tas, olah jadi dompet, jadi topi juga bisa, jadi pakaian juga bisa. Ini Mama 2 ini bisa dan sudah terampil itu pertama. Dan ini Mama berdua ini saya akan masukkan di tim penggerak tingkat kecamatan untuk membantu di sana supaya tenun ikat ini bukan kita tenun untuk kita pakai begini, tapi diolah lagi menjadi sehingga 1 kain mungkin bisa 1 juta, tapi kita buat dompet sekian dompet dikali dengan sini mungkin bisa sampai 2-3 juta. Ini tujuan saya. Cuma kendalanya Mama Ketua, Mama Wakil, kami di sini kesulitan mesin jahit. Harus ada mesin jahit, ada mesin obras, harus ada sedikit modal. Tetapi ini tidak mengurangi kami punya semangat. Kami dengan Bapak Desa akan kami berjuang. Kalau ada sedikit dana kita sumbangkan untuk PKK, tenun kelompok tenun ikat ini supaya ini menjadi produk unggulan kami di
Nanti saya minta Mama Wakil, Mama Bupati, Mama Ketua tim penggerak dan Mama Wakil, kalau ada tamu tolong arahkan ke sini supaya belikan yang punya kayak punya produk, ya oleh perbatasan. Ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Di Alas Utara ini kami ada 6 dusun, 3 posyandu. Posyandu semua berjalan 8 dusun. Yang ini desa ini ketua suku semua ini, ada 28 ketua suku. Mereka kalau seperti ini berani. Saya kira ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Saya mohon petunjuk dari Mama Ketua dan Mama Wakil untuk menghidupkan kami punya PKK di Kabupaten Timur, khususnya di Utara ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, juga sebagai Ibu Wakil Bupati. Yang sama saya hormati Ibu Ketua Bidang 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini Ibu Sekda, Ibu Asisten 2, Ibu Asisten 1, beserta seluruh pengurus PKK Kabupaten Melaka. Yang sama saya hormati Bapak Camat Kobalima Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima Timur bersama pengurus, Bapak Penjabat Desa Alas Utara bersama aparatnya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Alas Utara bersama seluruh pengurus Pokja yang sama saya hormati, Pukunsia, Dantosia, Makasil Toto, Mak Ondorne, Kanut Maline, Makal Neterno Haftek. Puji dan syukur karena kita semua boleh berkumpul di sini, karena berkat Tuhan kita semua berada dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pula kepada alam dan leluhur kita yang selalu menyediakan kepada kita cuaca yang baik, kesempatan yang indah, sehingga ini kebetulan normal. Ini pertama kali seumur hidup saya menginjakan kaki di batas ini di Alas Utara. Nah, waktu kampanye, tahu kota biru, saya tahu menurut batian, tapi orangnya Amaine, Bedik Aidia, Raimak, Adat Bot, Raimak, Nekan Kukun, Nekan Adat, Hal dia. Jadi kita bersyukur karena hari ini begitu banyak masyarakat kita yang penuh semangat, antusias untuk kita boleh berkumpul bersama-sama di sini. Kami dari PKK datang mendahului Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Nuasa saya itu main molik dalam lain, petang ruannya main dari lakuin. Jadi kami datang dengan program PKK yang tentu sangat mendukung program daripada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Tadi Bapak Camat sudah menggambarkan tentang kondisi di desa Alas Utara. Ini desa yang kesekian kali kami kunjungi. Dia Poleten, Rai Gawamba, kami hampir seluruh kecamatan sudah kami keliling. Kobalima, kami mau selesai. Jadi Norne, ya Kobalima Timur, kami main kredit puluhan ya Alas Utara. Benar tuh Raiba. Jadi kami datang dengan beberapa program PKK yang pasti adalah 10 program PKK. Nah itu mesti halapikan dan semuanya ini untuk kebaikan masyarakat, untuk kesejahteraan keluarga sehingga masyarakat Melaka bisa sejahtera. Nah KKS PKK
buat nemulos phone, oleh Bapak Camat Katian. PKK ini sebenarnya sudah ada sejak kita merdeka. Saya melihat dulu kami masih kecil-kecil bahwa ibu-ibu PKK ini giat turun ke desa-desa untuk memotivasi masyarakatnya. Ami mai ho di sadia gida, ami mai ho di liafuan dia beket ho di libur malu, ho di katak malu, supaya bagaimana kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan damai di dalam masyarakat. Saya bersyukur karena di sini kita sudah bisa berbaur ya antara yang politik yang sudah lewat pada tanggal 9 nanti. Itu harapan kami. Bapak Wakil, Bapak Bupati, Bapak Wakil mau sekarang dunia. Orang sini terlalu perbedaan orang, tadi kita mesti krian. Lihat politik kita rai orang, tadi lihat dia. Nanti lorong politik kita mulai politik kita. Tetapi orang lorong krian dia, baik kau malu krian. Ya, kayak liman bermalu supaya itu dari itu kan, rai. Jadi dunia. Jadi kami datang dengan program-program PKK ini adalah utamanya memotivasi kita semua untuk bekerja, mulai dari masyarakat. Dan makna renu ini adalah Bapak Desa. Makna renu adat sianya fukuno datosia. Ema bolsi heleten bamai for kala update, for KSD, hudi kanoin malu supaya kalian hal. Sama dengan kami dari PKK Kabupaten Melaka, saya bersama Ibu Wakil, bersama seluruh pengurus PKK, kami turun untuk melihat apa yang dibuat oleh masyarakat desa kita, khususnya Amen Fetosia, Larai Fukusia, Datosia, tetapi makanya motivasi banyak khusus boleh Amen Fetosia, Amen Feto malu, angkat dia pemalu. Nunu bae harai umakai ini, nunu bae heli kuna isia, nunu bae heli kuba kesia, heli kudi dia supaya kita bele moris dia. Nunu bae bapak batos mainika, balahan mainika, itu no biasa, bae manus no biasa, ya. Nih lihat aku yang kan pasti ini biasa. Bapak dari kebun datang, mama belum buat apa-apa, karena apa? Mama masih ada di rumah tetangga, seba. Kayak itu lain, seba hamas malu lain, seba kayak telepon di dalam lain. Jadi bapak pulang tidak ada makanan, waktu bapak berangkat, ya. Jadi kami datang supaya kita harus bersama-sama bekerja dari masyarakat. Bagaimana membuat rumah supaya rapi, bagaimana memelihara anak-anak. Ini yang kita sebut dengan pola asuh, supaya ke depan kita punya generasi yang bisa diharapkan, generasi yang cerdas, generasi yang pintar. Kalau orang itu sekolah atau tamat SDD, atau tamat SMPD, atau tamat SMAD, kalau beli naik sih harus mesti kuliah. Terus dari ke kuliah mana rasa? Jadi kan terlalu harap bekerja pemerintah gaji pulau di 1.500.000. Sisa lalu si alas utara batok betunda nomor 9 mamai 3 liter. Pula dia kan seromos body gloss isi mina deh. Sekat kalian tahu seragam dia atau kalian sebut dari moris. Dari moris. Nah bagaimana supaya kita memberdayakan sarjana-sarjana kita yang nganggur ini? Ya. Kali harap mas mateko deh, ni teko tomear. Kan pemerintah tidak punya cukup uang untuk membiayai semua itu. Nah, jadi bagaimana mereka memberdayakan desanya? Harus selesai desa. Tadi saya senang dari Bapak Camat bilang ini ada 2 ibu yang punya kemampuan yang lebih untuk mengolah tai sikerne dari bafaru, dari batas, dari batakulu, dari badasi, dari sepatu. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya potensinya. Sekarang bagaimana kita mengolah atau memberdayakan potensi kita untuk mengembangkan produk yang kita punya di desa. Hudi wa imbot, la igaran untuk hudi. Hau di tasatega, hau di teidega, hau teidega. Kalau beli kita olah. Nah ini tujuan PKK datang di sini.
bagaimana kita mengolah kita punya pangan lokal, Udi Peu satu ini Makiarai di Ketua Desa ini kita sebut pangan lokal. Bagaimana supaya Belhalo perkedel nasi pisang, ya? Bagaimana kita membuat cake dari pisang, cake dari singkong, ya? Jadi itu supaya rasanya lebih enak. Ini adanya di ibu-ibu. Kalau mau main naruh cake pisang misalnya, udah tatian, baru sudah terlalu matang ya, harus pisang goreng terus, mina orasnya politodan, ya. Mama ambil telur sedikit, ambil mentega sedikit, dikocok, jadilah adonan untuk bikin cake pisang. Bako nasi tos mai, ba nemolik mense atau kopi, mainika, mama sudah suguhkan. Ada cake pisang dan kopi panas. Saya maklem rasanya senang. Bagus ya. Tetap mama rajin, tahu mengolah makanan supaya keluarganya sehat, ya. Pasti bapak yang senang kan dia. Ya, jadi itu beberapa informasi yang nanti akan kita jalankan bersama-sama dalam program PKK. Nah nanti program secara rinci nanti Orsida Mama Ketua Bidang 1, Mama Sekda, dan Mama Ketua Pokja 2, Ketua Pokja 3, Ketua Pokja 4 nanti akan memberikan arahan lebih rinci tentang 10 program PKK yang harus dijalankan oleh masyarakat desa. Jadi kami mainnya kalau di sama tidak sekali lagi memang di Liempuan dia kalau dikata malu. Ya. Jadi tadi saya sudah dengar tentang laporan stunting. Di sini ada 5 orang saja. Ini luar biasa. Ini berarti mama-mama di sini sangat peduli dengan anak-anaknya. Mereka tahu caranya bagaimana mendidik anak-anak, memberikan makanan yang baik kepada anak-anak, sehingga kita stunting ini hanya naik 5D. Kalau kita presentasikan berapa persen di sini? Dengan jumlah bayi balita tadi berapa? Mama Desa jumlah bayi balitanya ada berapa? 90, 5/9, hanya 8%. 8% yang mengalami stunting ini luar biasa. Desa Alas Utara kalau dibandingkan dengan angka stunting nasional kita di bawah, ya, berarti bagus. Tetapi kalau bisa yang 5 ini kita tangani, ya, Bapak Penjabat Desa tadi Bapak Camat bilang tidak ada dana, saya bilang harus ada dana, ya, harus ada dana. Bapak mau cubit dari mana? Silakan, karena memang sudah instruksi Presiden, sudah instruksi dari atas bahwa dana desa harus dipakai juga untuk penanganan stunting. Jadi kalau ada musrem Bangladesh kemarin tidak dicantumkan, harus disisihkan. Entah dari mana, silakan diatur. Bapak yang punya uangnya. Saya hanya mengimbau. Ya, jadi harus ada. Yang gizi kurang tadi ada? Tidak ada. Tidak ada gizi kurang. Gizi buruk pun tidak ada. Pak, sangat mudah Pak kalau begitu. Cuma 5 orang. Kasih dia makanan tambahan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. 1 tahun kita ukur pasti dia berubah. Umur berapa tahun dia bayar 5 anak ini? Ibu nakes. Ibu nakes mana? Yang dibiayai dari dana desa. Luar biasa di desa ini. Ya. Nakesnya mana? Ya. Yang coba berdiri. 5 orang ini umur berapa? Yang 5 bayi atau balita stunting ini umur berapa? Yang atas nama Gansius Fahid itu umur 4 tahun. 4 tahun, masih ada waktu. Terus? Yang Odilia umur 26 bulan. 2 tahun lebih, sangat bisa untuk diintervensi. Terus lanjut? Yang Suryano Armamberek itu 24 bulan, 2 tahun. Ya, bagus. Terus lanjut? Gabriela Valena da Silva
1 tahun 11 bulan. 1 tahun 11 bulan. 23 bulan. Sudah terbaca stunting? Sudah. Coba konsultasi kembali. Kayaknya itu belum bisa dibaca stunting ya. Sampai dengan 2 tahun baru bisa. Jadi mungkin hanya ada 4 orang. Tapi itu ada. Dia gizi baik, gizi kurang? Dia gizi baik. Gizi baik. Terus nggak bisa stunting? Dia BB per TB, dia kategori gizi baik. Tapi menurut BB menurut umur dia masih gizi kurang. Ya itu yang maksud saya ada berarti ada gizi kurangnya. Ya. Ya itu yang dicari ya. Jangan dilihat gizi baiknya tapi yang dilihat gizi kurangnya. Karena itu yang menunjukkan dia stunting. Jadi baca data baik-baik ya. Baik. Jadi itu yang diintervensi. Dan kelima-limanya ini Bapak Camat, Bapak Penjabat masih ada waktu untuk diperbaiki. Sekarang kita kasih PMT 1 tahun kepada 5 anak ini, maka mereka dalam 1 tahun saya rasa kita bisa koreksi. Yang penting itu rutin diberikan 2 atau 3 kali seminggu PMT-nya. Ya. Nah PMT ini harus info gratis saham karena Asia bukan. Jadi PMT ini selain kita mau koreksi dia punya status gizi, juga kita mau mengajarkan kepada orang tuanya tentang pola asuh anaknya. Jadi ketika kita mengolah makanan tadi, Ibu tim penggerak PKK desa dan camat, tolong dilibatkan orang tua sehingga mereka tahu bahan makanan apa yang harus dia ambil untuk diolah sehingga kecukupan gizi bagi anak ini bisa terpenuhi. Ya, jadi itu harus diperhatikan khusus. Dana desa tolong disiapkan, tidak bisa bilang tidak ada. Ya, harus ada dana desa. Karena itu sudah diinstruksikan. Ya. Kemudian masalah lain itu adalah tadi antropometri. Antropometrinya alat untuk pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar lengan, lingkar kepala juga kan? Ya, jadi itu antropometri namanya. Itu bisa diadakan dari dana desa. Cukup satu desa punya 1 alat yang terstandar. Nanti akan bergantian dipakai di posyandu. Kan hanya ada 3 posyandu. Cukup sekali. Ya, nanti waktunya diatur dengan peserta posyandunya. Siapa yang datang duluan, posyandu mana yang mulai belakangan supaya itu bisa tercover. Ya. Kalau ada dana desa lagi, boleh beli lagi 1 set. Tidak terlalu mahal kok. Ya, silakan. Tidak terlalu mahal. Yang terstandar. Minta petunjuk dari dinas kesehatan supaya alatnya tidak salah beli. Ya, jangan pakai pengukur meteran untuk kain itu. Tidak boleh. Ya. Jadi karena di sini sudah punya yang terstandar 1 boleh. Ya. Kemudian timbangan anaknya harus diperhatikan. Ya, timbangan yang timbang daging itu timbang barang harus di standar dulu sebelum dipakai untuk menimbang sehingga kita yakin bahwa ini timbangan ini hasil timbangnya adalah benar. Ya. Kemudian untuk mengukur tinggi badan, kalau bisa dipakai yang berstandar, jadi tidak menggunakan pengukur kain, kemudian ditempel di 1 kayu panjang, itu yang dipakai untuk mengukur. Saya masih lihat di mana itu kemarin posyandu itu. Sayang, jangan. Itu hasil pengukurannya tidak valid. Ya, jadi tenaga kesehatan yang sudah ada di desa dan kebetulan didanai dari dana desa, tolong bekerja maksimal. Nah, jadi kita dari PKK punya program utama, yaitu program penanganan stunting. Salah satunya adalah pemberian makanan tambahan. Kemudian kita juga mau intervensi ibu hamil. Di sini tadi saya dengar ada 11 ibu hamil. Harus tahu persis ibu hamilnya siapa namanya, tinggal di dusun mana, dan diintervensi. Ini tenaga kesehatan saya tugaskan karena ada di sini sebagai tenaga kesehatan desa. Ya, jangan tugas di desa Alas Selatan sana. Ya, ini desa khusus desa sini kan? Khusus Alas Utara. Jadi kerjalah di lingkungan atau di masyarakat desa Alas Utara. Perhatikan yang 11 ibu hamil sehingga mereka tidak melahirkan bayi-bayi yang calon stunting. Ya, yang anemi kasih suplemen tablet SF-nya. Ya, ada yang anemi tidak? Petugas kesehatan
11. Ya, jadi suplemen kalsium, tablet Fe ya harus terus dipantau dan diberikan ya supaya tidak terjadi anemi dan juga tidak terjadi kekurangan asam folat dan sebagainya ya. Jadi harus diperhatikan gizinya. Kalau yang anemi segera diobati, kalau tidak mampu rujuk ke puskesmas Alas. Bagaimana? Siap dikerjakan ya? Kader posyandu ada? Hadir semua kalau posyandu? Hadir. Bapak Desa, kalau kader posyandu yang tidak datang berturut-turut 3 kali tidak datang, alasannya tidak tepat, ganti yang lain supaya orang lain kerja. Ya, jadi itu. Kita mau supaya kita bekerja. Pemerintah sudah mengeluarkan uang untuk insentif kita. Kerjalah baik-baik supaya kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita kerja setengah hati, apalagi di dalam, oh ini Pak Penjabat ini bukan orang yang kami punya dulu yang kami mau. Jadi kami tidak mau kerja, tapi mau terima insentif. Nah ini bahaya, ya. Jadi sekarang mari kita bekerja bersama-sama. Siapapun yang memimpin kita, ini sudah terjadi. Jadi mari kita dukung bersama-sama supaya programnya berhasil. Nah, untuk menunjang atau memenuhi keperluan gizi anak-anak, ini kami juga minta kepada semua rumah tangga, semua kakak untuk menanam marungga. Apa ini marungga kan ada? Marungga kita ini haksa dan kelor. Ada mau? Oh iya, saya lupa. Ada mau. Ada mau ada 2 fungsi. Yang pertama, kalau dihebuan katanya. Teh sekali. Teh sekali. Tetapi saya mau tekankan bahwa itu adalah makanan yang bergizi. Kalau itisin dia buat lentang, dia lentang maida. Tadi kamu udah mau terus itisin dia, buat mau senalai dia. Kamu dia fungsinya keluar ya pas, persis. Ya, jadi mode mau taman ya umat, orasnya rai udan, kuda batang, fulani dede beleku jadi kantahan. Dia sangat bergizi untuk semua umur, anak-anak, untuk bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, kita mata simos, hamas tiap. Kalau kita hafal kaitahan, isin-sisin, ya, ada morungga isin-lasin, coba, ya. Kita ambilkan biji yang sudah tua, ambil 2 biji saja kita punya, ulufoni koran boru. Haknan raram toit hetan manisnya, koin tolak modiwe. Nanti kita rasa ininya lebih lega. Mak oin kolesterol tinggi, oin darah tinggi, hormon lebih enak. Rutin tiap hari coba Bapak, silakan dicoba. Jadi mode mau kita biasa taman, kodiahan kerau, kodiahan fahi misalnya. Fahi simak sehat, kerau simak sehat, kita kurang gizi. Tegas kan? Ini nomor mal kelale. Jadi tinggal yang tidak punya minta di tetangga yang punya, tayang tahun lain tidak, udah bawa mata noin, udah bawa sesorin, orsida minggu ida, minggu ruan itu kemudian, udah nidip beli kemudian, di teh isa sale, teh imba modal, teh nawen, teh bahasa soro, ini radio tuh, orang satu ini. Biit ida, kalau ditawa manas, kalau bantuan 5 menit ya, kita hewan orang badia, coba dilakukan. Ya. Jadi ini kita sarankan untuk memenuhi gizi daripada keluarga. Ini daun kelor, ini juga adalah menjadi program daripada Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur, sehingga ini kita sukseskan juga karena itu juga baik untuk kesehatan kita. Ya. Jadi supaya kita tidak usah membeli, tetapi kita naik tangan dulu kan rai terseiduan, ya, rai keluar, rai tersubur, taman sesamos, Ibn Morris. Nah terus saya lanjut dengan kelompok tenun, ya, kelompok tenun ini di sini ada berapa kelompok? Ada 3 tapi yang jalan 1. 3 kelompok tenun, yang jalan 1 kelompok tenun. Baik, sebentar saya lihat
lihat hasilnya di sana. Ini Mama Wakil, dia bisa nanti memberikan arahan-arahan nanti untuk bagaimana menenun yang baik, kombinasi warna yang baik, kualitas yang baik, motif yang baik, sehingga nanti kalau kami beli kembali misalnya karena bagus, kita jual kembali ke provinsi atau ke pasar, itu nanti bisa dibeli orang karena ini nara ini negara pian, ya. Itu saya tawar nih mai tawar tiar karena buat kebas, buat kurang, ya. Jadi seperti itu. Kita orangnya soru, wae mah kenun ruang, pokoknya mah kenun ruang. Tapi ambil lagi hakara mah putus. Dan putusnya dia lebih bernilai sejarah. Ini kan poin secara ekonomi lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan makupoin. Nah kemudian pengolahan bahan tenun tadi sudah dijelaskan Pak Camat, ada 2 ibu yang punya kemampuan, punya kompetensi untuk itu, berkendala di mesin. Jadi kami juga sementara mengusahakan, ya, tapi kami tidak berjanji karena itu masih belum pasti. Tetapi yang jelas kami sudah tanya di Sidoarjo, itu harga mesinnya sekitar 8 juta. Itu sudah satu set lengkap, bisa pakai untuk membuat sepatu, membuat tas atau dompet, kemudian juga menjahit topi dan sebagainya. Itu nanti satu mesin, skocinya macam-macam. Ya, mainannya sepatunya bermacam-macam. Nanti tinggal ganti-ganti sepatu saja kalau ingin membuat bahan jadinya apa. Ya, jadi kami sudah cari informasi sampai Sidoarjo. Sebenarnya kita ada yang namanya Balai Persepatuan Indonesia, BPP namanya. Itu ada di Sidoarjo. Mereka ada di bawah Kementerian yang kreatif. Ya, jadi itu mereka siap untuk melatih kita. Tetapi yang pertama kita harus ada modalnya, yaitu kita harus punya mesin sendiri. Nah ini kami juga masih kendala Pak. Di kabupaten pun kita tidak ada dana khusus untuk pengadaan mesin. Jadi kami masih mencoba-coba kalau ada yang bisa bantu kita, ya nanti kita bisa adakan pelatihannya. Tetapi kalaupun belum, kita harapkan nanti di tahun depan sudah bisa ada pelatihan-pelatihan. Jadi saya kira saya tidak memperpanjang lebar lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk penerimaan yang luar biasa. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya, baik. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Yang sama saya hormati Ibu Sekda Kabupaten Malaka. Yang juga sama saya hormati Ibu Ketua Bidang PKK dan seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten. Yang sama saya hormati Bapak Camat Kobalima Timur, Bapak Desa Alas Utara, dan yang sama juga saya hormati Ibu Desa atau Ibu Tim Penggerak PKK Desa Alas Utara, dan yang sangat saya cintai Bapak Hukun atau Matasia Mama Malati Penggerak PKK Desa Alas Utara dan seluruh masyarakat Desa Alas Utara yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam sejahtera. Baik, mungkin saya jelaskan mengenai Dekranasda. Nah, apa itu Dekranasda? Mungkin PKK mama mereka sih banyak yang tahu. Oh, PKK itu ibu-ibu yang berkumpul untuk tujuan seperti tadi Mama Ketua sampaikan. Tetapi apa itu Dekranasda? Sama seperti PKK di Pokja 2 mengenai tenun ataupun keterampilan. Jadi Dekranasda itu singkatan yang kepanjangannya Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ya, kita di Kabupaten Malaka belum ada dekun kantor. Ya, memang dari dulu sejak pemekaran dan sejak berdirinya Kabupaten Malaka belum ada. Karena itu kita berdoa bersama supaya usaha dari Mama Ketua untuk dapat kantornya bisa terwujud. Doanya harus diaminkan ya. Amin. Amin. Ya, supaya
mama punya hasil kerajinan berupa tenun ikat ataupun ada anyaman kerajinan apa saja, dan juga mungkin hasil olahan makanan pangan lokal ini bisa diolah jadi oleh-oleh yang orang berkunjung ke Kabupaten Malaka, mereka bisa bawa pulang oleh-oleh hasil karya dari anak-anak Malaka. Jadi kita berdoa bersama supaya kita punya tokonya. Nah, kita masuk kepada kerajinan yang namanya tenun ikat. Tenun ikat ini mama beda, kita bilang kapoit itu kan bukan tenun ikat. Yang namanya tenun ikat ini putus. Nah, kita desa Alas Utara ini kita punya ciri khas putus seperti apa? Ada yang bisa setuju saya? Karena saya lihat kebanyakan tenun yang saya lihat kita pakai ini sudah campur, membaur. Yang aslinya saya tidak tahu yang mana. Nah, tetapi di sini saya mau gambarkan bahwa kita menenun sesuai dengan desa kita, yang menjadi ciri khas kita. Jangan sampai kita orang Alas, kita pitenun orang Lehan punya, atau kita pitenun orang Dawan atas punya. Jadi kita tenun yang asli kita punya, supaya ketika misalnya mama ketua dan saya minta, saya coba antar tenun yang Alas punya, mama mereka bawa mama punya ciri khas. Jangan sampai mama saya minta, mama, jadi jangan sampai ketika saya minta kain tenun Alas dulu, mau mereka bawa yang Dawan dulu. Jadi yang menjadi ciri khas kita itu yang kita tenun. Nah, mengenai penempatan warna dan juga motif, kita ini tenun, kalau saya mau bilang beberapa desa yang kita tenun ada yang bagus, tetapi ada yang tempatkan warna asal-asal mama. Hijau di atas, biru di bawah, seperti orang tabrak lari, habis tabrak dia lari. Ada kuning di sebelah, pink di sebelah, tuh mati. Ini yang pakai jadi pusing. Nah, jadi kita harus menempatkan warna dengan benar, sehingga orang yang melihat juga orang tertarik. Oh, itu kain bagus ya. Jangan sampai orang lihat orang bilang, aduh kepala sakit, mata sakit, karena warnanya tabrak lari. Jadi nanti saya mungkin melihat dulu hasil kerajinan dari mama di depan, tetapi yang mau saya tekankan, tolong menempatkan warna dengan baik, sehingga orang yang lihat juga orang tertarik. Kemudian pemilihan motif, seperti tadi saya bilang, kita motif sudah ada, tinggal kita penempatan saja. Kenapa harganya bisa mahal? Ya karena kita tidak bisa menempatkan motif sesuai dengan harga ekonomis. Mungkin kita ukur dengan putusnya besar sehingga mahal. Kita bisa kurangi putusnya. Yang putus semula mungkin sekitar 1 meter, kita bisa kurangi jadi 20 cm. Jadi dalam satu kain mungkin hanya terdapat 40 cm putusnya. Diselingi dengan garis-garis maupun kapoit. Jadi nanti itu pada saat ada pelatihan, ada juga nanti pelatihan pewarnaan alam, dan mungkin kelompok-kelompok yang hadir akan kita arahkan lagi mengenai penempatan putus dan juga penempatan warna. Jadi mungkin untuk dekranasda hanya itu saja, nanti akan diarahkan lagi ketika kita ada pelatihan. Oh ya, satu saya lupa, saya lihat ada nona yang tinggi sekali tadi waktu lolok jatuh Ya. Nah itu kita mau ada event di pemilihan putri otonomi daerah. Mungkin kalau memang usianya masih mencukupi, dia bisa diikutsertakan, bisa bertemu dengan ya, dia bisa diikutsertakan. Tadi saya lihat tinggi sekali. Ya baik, Mama Ketua langsung send. Jadi kita minta dia untuk hadir, kita ukur tinggi dan lain-lain nanti bertemu dengan mungkin saya duluan di rumah jabatan tua. Baik. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.